Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Ibu-Ibu, masih dalam bulan Syawal. Saya mewakili rekan-rekan khususnya pada kursus komputer. Mohon maaf lahir dan batin, pasti dalam proses pertemuan tatap muka secara langsung ada banyak tutur kata yang kurang berkenan dan mungkin penjelasan materi yang kurang jelas. Sungguh kami mohon maaf yang seterusnya. Sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan di WhatsApp group, kita masih punya 8 kali pertemuan, dan 8 kali pertemuan itu kita akan coba belajar secara online. Kita akan menggunakan media YouTube. Kenapa menggunakan YouTube? Yang pertama, materi yang sudah diupload di YouTube bisa dipelajari kapanpun. Itu berarti ketika 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, kalau misalnya ibu-ibu masih perlu mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari, ibu bisa buka YouTube tersebut. Yang kedua, YouTube ini bersifat fleksibel, bisa dipelajari di mana-mana. Ibu-ibu bisa belajar dari rumah atau dari sekolah kalau misalnya sudah masuk nanti. Dan kami rasa mudah untuk diakses, asalkan ada akses internet. Untuk 8 kali pertemuan itu kita akan bagi menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama kita akan mengingat apa yang sudah kita pelajari pada aplikasi Microsoft Word dan juga Microsoft PowerPoint. Microsoft Word 2 kali pertemuan, Microsoft PowerPoint 1 kali pertemuan. Kemudian untuk 5 kali pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan belajar aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk teknisnya nanti silahkan ibu-ibu menggunakan 2 device. Yang pertama HP untuk melihat tutorial yang kami sampaikan. Yang kedua, silahkan ibu-ibu sekaligus membuka laptop untuk sekaligus mempraktekkan apa yang kami sampaikan lewat YouTube yang ibu buka di HP. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, nah nanti silahkan ibu-ibu difoto atau di video lewat WhatsApp, bisa disampaikan ke grup. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan Microsoft 2010. Kalau misalnya yang ada 2007 tidak masalah karena secara basic sama, tapi mungkin nanti ada sedikit perbedaan. Kalau ada yang dibingungkan silahkan ditanyakan saja ke grup atau bisa juga japri. Nah, untuk waktunya kita akan meluangkan waktu 1,5 sampai 2 jam untuk belajar bersama-sama. Silahkan dibuka tutorialnya, sekaligus di jam tersebut saya dan Pak Akil akan berusaha untuk standby apabila ada pertanyaan agar langsung dapat terjawab. Nah, mungkin kita bisa lanjut untuk langsung saja belajar. Silahkan dinyalakan dulu laptopnya, disiapkan dulu HP-nya, dibuka aplikasinya, lalu kita belajar bersama-sama. Untuk pembelajaran kali ini, 2 pertemuan kali ini kita akan belajar menggunakan Microsoft Word, mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari tempoh hari. Oke, silahkan disiapkan. Selamat belajar. Ya, baik, pada kesempatan tutorial pertama kali ini kita akan mengulas kembali tentang Microsoft Word. Kita akan belajar kembali tentang pembuatan persuratan. Bisa dibuka modulnya. Kita ke halaman 44. Nah, kita akan membuat surat ini. Dulu kita sudah pernah membuat ya. Nanti untuk tes teknisnya saya berikan contoh, terus saya persilahkan ibu-ibu untuk mempause dan mempraktekkan. Jika sudah selesai nanti kita lanjutkan, seperti itu agar lebih mudah dalam mencerna tutorial ini. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Word-nya, kita ke Start, kemudian All Program, kemudian kita ke Microsoft Office. Kita pilih Microsoft Word 2010. Kalau di tempat saya 2010, jika di tempat ibu-ibu 2007 juga tidak apa-apa. Klik. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan, ini jika muncul seperti ini di close saja. Oke, langkah pertama kita atur dulu ukuran kertas. Kita bisa mengatur secara otomatis di sini di back layout, kemudian size. Kesempatan ini kita menggunakan ukuran letter. Kemudian untuk margin kita bisa pilih di sini, klik. Kita bisa pakai template yang ada. Atau kalau misalnya tidak ada, ibu-ibu bisa ke bagian pojok ini diklik,
Kemudian untuk kertas bisa dipilih, di sini lebih banyak pilihannya. Kalau misalnya tidak ada, bisa diisi secara manual. Biasanya ketika kita beli kertas, di bagian depannya itu ada ukuran kertas, apakah F4 ataukah A4, itu ada biasanya. Kemudian di margin ini untuk tepi kertas. Jadi kalau misalnya di kertas ini, di preview ini kan ada antara tepi paling tepi dengan tepi tulisan. Nah, ini nanti menentukan ukuran seberapa tepinya, itu ada di sebelah sini, margin ini. Kita menggunakan 2,5 semua, kita klik OK. Nah, silahkan di pause dulu, silahkan diatur dulu kertasnya untuk ukuran kertas dan margin. Oke, lanjut. Kemudian di persuratan ini kita akan pertama belajar membuat kop, mengingat kembali. Kita buka. Di sini langsung saja kita tulis Pemerintah Kabupaten Kebumen, Kantor Pendapatan Daerah, alamatnya Jalan Pahlawan nomor 138. Oke, sampai sini di pause dulu, silahkan diketik dulu. Oke, kita lanjutkan. Di sini di setelah nomor jalan itu, ini ada gambar telepon ya. Kita sisipkan. Caranya insert simbol, ini segitiga ke bawahnya diklik. Jika sudah ada langsung diklik saja, jika belum kita ke more simbol. Jika sudah wingdings berarti langsung diklik saja, tapi kalau ini fontnya belum wingdings, ini bisa ditulis secara manual. Misalnya awalnya stencil. Nah, kita taruh di sini, kemudian kita backspace, kita delete, kita tulis saja wingdings, kemudian kita enter. Nah, ini akan muncul pilihannya, kita klik insert, kita close. Ini sudah masuk nomornya 0287 381 051 Kebumen. Nah, oke, silahkan di pause, silahkan dipraktekkan. Oke, lanjut kembali. Nah, setelah seperti ini, kita akan membuat garis seperti ini, garis di sini di bawah. Ada banyak cara untuk membuat garis, tapi saya akan mencoba untuk cara yang paling mudah. Ini kita enter, jangan lupa di enter, kemudian kita ke home, kemudian ke ini border, pilih border and shading. Kita pilih jenis garisnya di sini. Nah, terus kemudian untuk weight ini adalah ukuran ketebalan garis. Kita gunakan yang bagian atas saja ini, jadi kita bawahnya kita hilangkan. Oke. Nah, sudah otomatis ada garisnya. Nah, jika sudah, kemudian kita atur kopnya, tulisan kopnya. Namun sebelumnya silahkan dipraktekkan terlebih dahulu, di pause dulu videonya. Oke, lanjut lagi. Ini kita blok, kita letakkan kursornya di tulisan depannya, tulisan pemerintah ini, kemudian kita tekan shift, anak panah ke bawah pada keyboard, shiftnya ditahan ya. Jika sudah, kita atur di sini di home ini, kita tengahkan, kita bold, kita ganti ukurannya 12. Jika dirasa ini terlalu renggang, ini bisa diklik di bagian paragraf ini, line spacing, remove space after paragraph, kemudian kita setting di 1.5. Oke, sampai di sini silahkan di setting terlebih dahulu, di pause videonya. Oke, lanjut. Setelah itu tidak lupa di sini ada logo Kabupaten Kebumen, kita coba insertkan, insert picture, kemudian kita pilih
lokasinya, lokasi tempat menyimpan gambar. Misalnya kalau saya di sini di lokal diska KB gambar logo Kabupaten Kebumen, insert. Saya ulangi ya, insert picture, di lokasinya dicari dulu, diklik insert. Setelah itu silahkan di pause dulu, dicoba dulu. Oke, lanjut. Ini kita ke wrap text, ini di format ini wrap text, atau misalnya kalau di 2007 saya kurang hafal ya, mungkin kalau tidak ada bisa diklik kanan, ini ada wrap text, sama saja kita pilih in front of text. Nah, di sini juga sama, ini ada in front of text. Nah, kalau sudah, ini kan ukuran gambarnya masih besar, kemudian kita kecilkan dengan cara kita dekatkan kursornya pada pojokan ini, kita klik kiri, tahan, tarik, kecilkan. Oke, kita lepas. Kalau sudah kita klik, kita tarik ke atas. Nah, oke, silahkan dipraktekkan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Kemudian kita lihat di sini ada nomor, terus ini titik 2, ini kan lurus nih, lurus. Ini harusnya ada lebih maju lagi, lurus dengan tulisan pemerintah. Ini ada Kebumen di sini, terus kepada YTH-nya lurus. Nah, kita akan menggunakan indentasi. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu tulisan Kebumen. Kebumen 25 Mei 2014. Nah, ini kan akan kita geser ke kanan. Caranya ini diletakkan di depan ini, di depan huruf K ini. Kemudian kita bisa langsung pencet tab 1, 2, 3, 4. Oh, maaf salah. Kita bisa pakai ini. Kita lihat di bagian ruler, kalau belum ada kita ke view, rulernya dicentang, ini di sekitaran sini 12-13, ini kita klik satu kali, klik, akan muncul tanda L ini tanda untuk left tab indentasi. Nah, ini letakkan di depan huruf K, kemudian di tab. Nah, dia akan langsung pindah lurus dengan huruf L ini. Kursornya letakkan di depan angka 2014. Nah, itu kita lanjutkan untuk nomor, lampiran, dan halaman. Namun sebelumnya silahkan dicoba dulu, di pause videonya. Oke, lanjut lagi, kita enter. Ini akan kembali lagi di sini. Kemudian tulisannya nomor. Nah, setelah nomor ini kita pakai left tab tadi, sama di sekitaran sini, di antara 2 dan 3, agar nanti titik 2 nya lurus. Sudah di sini di tab titik 2 973 garis miring 835, enter, lampiran, tab lagi titik 2. Nah, ini kan sudah lurus nih, secara otomatis sudah lurus. Ini strip karena tidak ada lampiran, perihal, tab lagi titik 2, pemberitahuan. Nah, seperti ini akan lurus. Kalau kita cermati, ini di lurusnya pemberitahuan ini ada kepada. Kita bisa menggunakan left tab tadi lagi. Kita tambahkan left tabnya di sekitaran sini 11, tab lagi kepada, kita enter. Selanjutnya di sini ada pajak reklame, ini harusnya lebih maju lagi, kita buat. Namun sebelumnya silahkan di pause dulu, dicoba dulu. Oke, lanjut nih, kita tab lagi satu kali, pajak
reklame. Nah, setelah pajak reklame, kalau kita perhatikan ini kan ada yang terhormat. Ini lurusnya di sini, di depannya kita buat left tab tadi lagi di ruler ke 10 ini, tab kepada YTH para pengusaha. Enter, kemudian tab lagi penyelenggara reklame, enter lagi di Kabupaten Kebumen. Oke, silakan di pause dan dicoba. Oke, lanjut deh. Nah, di sini ada garis hijau ini tidak apa-apa, walaupun dia terlihat ada garisnya, garis hijau, garis merah ini. Tapi nanti kalau misalnya di print itu tidak akan terlihat. Sampai sini kita enter, kemudian kita ketik kontennya. Ini diberitahukan ini sampai dengan berikut ini kita ketik dulu. Namun ini kalau kita perhatikan ini menjorok ya, dia ada jaraknya antara tepi tulisan ini dengan paragraf pertama. Kita buat saja, kita buat tab lagi L nya di sini. Ini kalau misalnya kita terlanjur ngeklik dan sudah ada L nya tapi belum pas dengan keinginan kita, ini bisa kita klik kiri, tahan, nanti akan keluar garisnya, garis putus-putus, kita bisa tarik, kita sesuaikan. Kalau ingin menghilangkan, ini kita klik, kita tahan, tarik ke bawah, ini hilang seperti itu. Kita tab, kita ketik dulu, diberitahukan dengan huruf. Nah, oke, jika sudah selesai untuk mengetik, klik enter. Kemudian di sini ada beberapa poin penomoran. Ini kita bisa lakukan dengan cara klik insert dulu, kemudian bukan insert, kita ke home, kita ke ini numbering, ini kita klik. Nah, ini kalau ada garisnya, ini ada garisnya karena tadi kita membuat ini garis awal. Caranya untuk menghilangkan garis ini kita klik lagi border ini, kita pilih yang no border. Nah, sudah hilang. Kita langsung saja tulis Nah, ini nomor 1 sudah selesai. Kalau kita langsung enter, dia secara otomatis akan muncul nomor 2 dan seterusnya sampai nomor ke 4. Oke, silahkan diketik dulu. Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai, kita lanjut lagi, kita enter. Ini ada nomor 6 nya. Ini kita backspace, tekan backspace di keyboard ibu-ibu semua, ini akan hilang. Enter lagi satu kali lagi, kemudian kita tulis kepala kantor pendapatan daerah Kabupaten Kebumen, di enter saja. Muji Raharjo. Ini hanya sebagai contoh saja nih. Nah, jika sudah, kemudian kita tengahkan, kita setting, kita blok dulu. Nah, namun sebelumnya indentasinya masih di sini. Ini ada segitiga ke bawah, segitiga ke atas, dan kotak. Kita klik yang kotak, kita geser sampai mepet sini antara yang abu-abu dan putih, dan kita tengahkan menggunakan ini.
Oke, sudah jadi. Sekarang tinggal kita mengatur agar lebih baik. Ini dari sini diblok dulu, kemudian ditengahkan. Oke. Ini kita blok. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, jika sudah selesai, sudah jadi, maka kita harus menyimpan. Jangan lupa untuk kita ke file, kita pilih save. Nah, jangan terburu-buru untuk klik save, tapi kita cari dulu lokasi tempat penyimpanan kita. Klik dulu di drive-nya, kita buka folder yang kita punya, atau jika belum punya folder, kita bisa ke sini di bagian atas ini, klik new folder. Nah, ini sudah, langsung saja, misalnya tutorial online kursus komputer. Kita klik enter satu kali, enter satu kali lagi. Oke, ini dilihat di bagian atas ini kan ada tulisan tutorial online kursus komputer. Itu berarti folder kita ada di komputer lokal disk K ini sama, kemudian di folder tutorial online kursus komputer. Nah, kemudian jika sudah, kita beri file name ini, kita beri nama latihan persuratan pertemuan online ke-1 atau online 1. Ini kelas. Setelah itu kita klik save. Tandanya kalau sudah tersave itu kita bisa lihat di bagian atas ini. Kalau sudah namanya sudah latihan persuratan pertemuan online 1 sama dengan yang kita save, berarti sudah di save. Seperti itu. Mungkin sampai sini silahkan dicoba dulu. Kemudian jika ibu-ibu ingin mengprint, bisa ke file, print. Nah, di sini ini dipilih dulu printernya. Misalnya saya pakai ini, tapi ini kebetulan karena komputer saya tidak nyaut dengan printer, jadi ini printernya offline. Biasanya saya pakai ini, diklik dulu. Jangan lupa ditancapkan kabel printernya. Nanti tulisannya akan ready seperti ini. Kalau memang printernya nyala dan sudah ditancapkan. Kemudian di sini ada copies. Copies ini untuk menentukan berapa kopi kita akan mengprint, apakah 1, 2, 3 seperti itu. Jika sudah, kita bisa langsung print, klik print, tunggu sebentar, nanti ini akan ngeprint. Tapi karena ini laptop saya tidak nyaut printer, jadi tidak ngeprint. Oke, mungkin itu tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, atau ada yang dibingungkan juga silahkan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial yang kedua. Di tutorial yang kedua kita akan membuat surat lagi, tetapi bedanya kita akan membuat satu surat tetapi nanti dikirim ke banyak orang, seperti itu, atau istilahnya surat massal. Oke, baik, mungkin itu tutorial kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.